Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari bulan purnama kosong yang berjudul Perjalanan Maut. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Kisah menghilangnya para gadis di telan kegelapan malam. Perjalanan Maut, sebuah cerita dari bulan purnama kosong. Januari 2007. Kala itu langit mendung dan hujan pun tak dapat dihindari. Seorang gadis belia berteduh di halte sambil menunggu bis datang. Sepi, tak ada seorang pun di sana selain dia dan nyanyian para katak yang senantiasa menemani kesendiriannya. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Sudah seharusnya dia berada di rumah. Namun karena suatu hal, hari itu dia terlambat pulang. Tumben baru pulang. Suara yang familiar menyambutnya dengan akrab saat dia menaiki bis yang baru saja berhenti di depan halte. Iya Pak, tadi di sekolah ada tugas tambahan, jawabnya dengan tersenyum lebar. Yo wes, cepat naik, biar bisa sampai rumah cepet. Udah maghrib ini, ucap suara itu. Selang beberapa menit, tumben bener bisnya kosong Pak. Biasanya jam segini banyak karyawan yang pulang. Tapi tak ada jawaban dari supir yang dikenalnya sebagai Pak Sabto, tetangga dekat rumah Aini. Ya, Aini adalah nama gadis itu. Mungkin dia tidak dengar karena memang Aini duduk di barisan ketiga setelah supir. Kantuk tak dapat dihindari dan dia pun terlelap tidur dalam dinginnya udara selepas hujan. Pesan masuk dengan nada yang lumayan keras membangunkan tidurnya. Kamu di mana? Jam segini masih belum pulang. Ternyata pesan masuk dari ibunya. Masih di jalan, Bu. Bentar lagi sampai. Tapi ternyata pesan gagal terkirim. Aduh, lupa isi pulsa. Keluh Aini. Aini terkejut melihat layar ponselnya menunjukkan pukul 11 malam. Padahal jelas-jelas dia menaiki bis tersebut selepas maghrib. Jadi bagaimana mungkin perjalanan yang biasa ia tempuh paling lama 1 jam malah menghabiskan hampir 5 jam. Masih dalam keadaan bingung, Aini yang setengah sadar tersentak saat menyadari ada seseorang yang duduk di sampingnya. Seorang gadis SMA seumuran dengannya sedang tertidur lelap. Belum sempat dia mencerna apa yang terjadi, Aini semakin terkejut saat dilihatnya bis terisi penuh dengan penumpang yang tak satu pun ia kenali. Loh, apa ini? Kok tiba-tiba bisnya penuh? Ini beneran apa mimpi sih? Aini tak henti-hentinya berbicara sendiri sambil mencoba menenangkan diri. Aini semakin panik saat dia lihat di luar jendela, daerah yang sama sekali tak pernah ia kenali. Rute
bis yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan di saat matanya masih memandang luar jendela, ada pantulan bayangan gadis itu di jendela yang tak sengaja Aini lihat. Perlahan gadis itu terbangun dari tidurnya. Aini tidak berani menoleh. Dia hanya melihat gerak-gerik gadis itu lewat jendela. Gadis itu tersenyum. Tetapi semakin membuat Aini tak kuasa menahan air matanya. Ayat kursi yang selalu ibunya ajarkan ketika menghadapi situasi di luar nalar tak dapat Aini lafalkan. Dia terlalu panik. Tak ada suara yang mampu Aini keluarkan selain tangisan. Aini menunduk, menangis, dan berharap semua ini hanya mimpi. Sampai pundaknya terasa dingin. Gadis itu menyentuh pundaknya, berharap Aini untuk menoleh padanya. Namun Aini tetap tertunduk. "Kak, tidur lagi." Suara lirih itu terdengar samar-samar. Aini kaget. Jangankan menoleh, melihat pantulan bayangan gadis itu dari jendelanya saja, Aini tak mampu. "Tidur, Kak, jangan bersuara." Suaranya masih samar-samar. Namun Aini bisa mendengarnya dengan jelas. Rasa penasaran benar-benar mengalahkan ketakutannya. Mungkin maksud dia baik, pikir Aini saat itu. Sampai akhirnya dia berani melihat bayangan gadis itu dari jendela. Dan alangkah terkejutnya Aini saat yang dia lihat adalah gadis dengan kepala yang hampir terpenggal, dengan darah yang masih tersembur, dan ironisnya gadis itu masih tetap tersenyum. Aini spontan berteriak sekencang-kencangnya. Dia tak peduli apa yang dikatakan gadis itu. Dia hanya berharap apapun itu semoga segera berhenti. Februari 2007. "Gimana, Put? Udah ada kabar?" Budi hanya menggeleng saat temannya Yusuf menanyakan tentang salah satu teman mereka yang hilang sebulan yang lalu. "Ya, Aini. Harusnya aku antar dia pulang. Udah sore banget itu. Tapi dia kekeh mau naik bis." Budi menyesal saat tahu kalau Aini menghilang sepulang mereka mengerjakan tugas bersama saat itu. "Ya nggak gitu juga, Bud. Lagian kita mana tahu bakal ada musibah kayak gini. Terus waktu itu kan hujan. Wajar aja dia pilih naik bis daripada basah kuyup naik motor kamu." Yusuf mencoba menenangkan. "Tapi kok aneh ya, Bud? Kalau Aini diculik, pasti penculiknya udah hubungin orang tuanya dan minta tebusan. Tapi sampai saat ini belum ada kabar apapun. Bahkan polisi aja belum nemuin petunjuk apa-apa." Budi lalu terdiam. Apa mungkin Aini diculik makhluk halus? Yusuf masih saja menebak dengan pikiran liarnya. "Psst, kamu ngomong apa sih, Cup? Jangan sembarangan deh," bantah Budi. "Ya, habisnya kalau Aini meninggal juga nggak mungkin. Karena sampai saat ini belum ada mayat yang Belum sempat Yusuf menyelesaikan ucapannya,
Budi langsung bergerutu dan memukul kepalanya dengan buku tebal sambil berlalu meninggalkan dia sendirian. Apa aku kasih tahu dia aja ya? Ucap Yusuf pelan sambil melihat Budi pergi. Budi yang sedari dulu memendam perasaan pada Aini sungguh terpukul dengan kejadian ini. Dia merasa sangat bersalah karena Aini tidak mungkin mengalami hal seperti ini jika saja dia meminta Aini menunggu hingga hujan reda. Dan dia bisa mengantarkannya pulang ke rumah. Budi seorang pemuda pendiam yang sulit bergaul. Saat pertama kali dia datang ke kota itu dan masuk sekolah sebagai murid pindahan, hanya Ainilah yang begitu berbaik hati berteman dengannya. Kini dia hanya bisa berdoa jika temannya itu bisa kembali pulang dalam keadaan selamat. Jam istirahat pun tiba. "Cup!" teriak seorang gadis muda berparas cantik yang langsung membuat Yusuf tersenyum. "Ai, Nona manis, ada apa?" Goda Yusuf seakan sudah menjadi hal biasa bagi gadis itu. "Pulang sekolah temenin aku ya, ada setan yang harus kamu usir," ucap gadis itu. Ringan sekali cocotmu itu. Dikira usir setan kayak usir kecoa," gerutu Yusuf. "Dahlah, aku tunggu. Awas aja kalau nggak datang," ucap gadis berparas cantik itu. "Untung cantik kamu, Lai," ucap Yusuf berteriak sambil memandang gadis itu berlari meninggalkannya. Sepulang sekolah, Yusuf datang ke rumah Laila seakan sudah tahu apa yang diinginkan gadis itu darinya. Dan benar saja, Laila sudah bersiap di depan rumahnya dengan membawa tas besar. "Ayo," ajak Laila. "Lah, kemana? Bukannya ke rumahmu?" tanya Yusuf. "Ke tempat nenekku, nggak jauh kok," ujar Laila. "Lah, terus kenapa bawa tas gede banget?" Yusuf heran dengan tas besar yang dibawa Laila. "Nanti kamu juga tahu," ucap Laila sambil cengengesan. Setibanya di tempat tujuan mereka, bukanlah rumah asri yang ada di bayangan Yusuf, melainkan gedung kosong yang sudah lama ditinggalkan. Terlihat rumput ilalang yang tumbuh mengitari gedung itu. "Lai, perlu aku tegasin ya, aku gak bisa usir setan. Aku cuma bisa lihat aja. Itu juga kalau kepepet. Selebihnya aku gak tahu apa-apa." Yusuf terlihat begitu tertekan yang langsung dijawab candaan oleh Laila. "Santai aja Ucup, aku cuma bercanda, gak ada setan-setanan kok. Aku mau antarkan makanan buat nenekku. Biasanya bapakku yang anter, tapi dia lagi sakit sekarang," terang Laila. "Nenekmu tinggal di sini?" Yusuf heran. "Enggak lah, gila aja nenekku tinggal di gedung kosong. Dia tinggal di belakang sama adiknya. Jadi kalau mau masuk harus lewati gedung ini dulu," terang Laila. "Ini gedung bekas apa, Lai?" tanya Yusuf saat mereka berjalan pelan melewati gedung itu. Gedung bekas PT penyalur TKI. Tapi semenjak kejadian 7 tahun lalu, semua orang yang ada di gedung itu pergi.
dan gedungnya ditinggalin begitu aja. Cerita Laila. Kejadian apa? Yusuf semakin penasaran. Belum sempat dijawab oleh Laila, Yusuf dikejutkan dengan sosok hitam legam dengan mata menyala melihatnya melalui jendela di dalam gedung itu. Yusuf seakan terpaku dan tak dapat bergerak saat sosok itu menyeringai dan melihatnya dengan seksama. Yusuf diam sampai Laila menepuk pundaknya. "Woi, kamu denger gak sih? Ayo cepetan. Keburu sore ini." Laila menarik tangan Yusuf agar segera mengikutinya. Mereka akhirnya tiba di rumah nenek Laila. Rumahnya begitu sederhana, dengan perpaduan dinding bilik dan tembok layaknya rumah zaman dulu. Di situ neneknya duduk seolah sedang menunggu kedatangan cucunya itu. Berucap salam, mereka pun masuk sambil Laila membuka bungkusan besar yang ada di dalam tas yang ia bawa. 2 bungkusan. Yang satu berisi makanan pokok dan bungkusan kedua berisi bunga-bungaan dan parfum. Yusuf heran, namun dia tak berani bertanya. Dia memilih untuk diam saja. "Aki ada, Nek?" tanya Laila karena ia tak melihat Aki Toha. Adik neneknya berada di dalam rumah ternyata. "Ada, dia di kamar seperti biasanya," ucap Nek Ira sambil tersenyum menjawab pertanyaan Laila. Namun matanya tertuju pada Yusuf. "Teman Laila?" tanya Nek Ira kepada Yusuf. "Iya, Nek," jawab Yusuf sambil tersenyum ramah. "Kalau mau pulang mending dari sekarang. Jangan nunggu malam. Kalau keburu malam mending menginap di sini saja," ucap Nek Ira dengan tegas. "Kami pulang aja, Nek. Besok kan harus sekolah," ucap Laila. "Ya sudah, bukannya nenek ngusir. Mending pulang sekarang aja. Jangan lewat maghrib," ucap Nek Ira. Dan mereka pun pamit saat itu juga. Namun pandangan nenek masih tertuju pada Yusuf. Seakan-akan ada hal yang ingin dia sampaikan. Yusuf yang masih membayangkan sosok yang ia lihat di dalam gedung tidak terlalu memperhatikan hal itu. Hanya Laila yang melihat ada keanehan dari mereka berdua. "Cuk, nenekku hari ini aneh banget." Laila membuka obrolan. "Aneh gimana?" Yusuf merespon sewajarnya. "Kalau aku main ke rumah, dia selalu nyuruh aku nginep meskipun aku datang pagi. Tapi sekarang dia kayak ngusir gitu," ucap Laila dengan penuh kecurigaan. "Itu cuma perasaan kamu aja. Lagian apa yang dibilang nenek kamu bener. Jangan keluar pas maghrib. Pamali," tegas Yusuf. Mereka berjalan ke depan dan akhirnya sampai di gedung kosong itu. Yusuf kembali terdiam. Dia tak berani menoleh. Namun semakin dia diam, semakin dia penasaran. Dan di saat matanya menoleh ke arah dalam gedung itu, alangkah terkejutnya Yusuf saat yang dia lihat adalah
sekumpulan gadis remaja tergeletak penuh darah di dalam gedung itu. Tak ada satu pun yang masih hidup. Yusuf panik. Laila sudah berjalan lebih dahulu. Yusuf berusaha memanggil Laila, namun suaranya tak dapat keluar sedikit pun. Kakinya tak dapat melangkah. Yusuf semakin panik. Yusuf seorang anak penakut yang sengaja dibukakan mata batinnya oleh sang kakek karena kejadian semasa kecil. Ya, Yusuf tak kuasa menahan air mata saat salah satu gadis yang tergeletak itu terbangun. Dengan berlumuran darah, gadis itu perlahan berdiri. Dia menghampiri pintu kaca tepat di depan Yusuf berdiri. Gadis itu tersenyum. Dia melambaikan tangan kepada Yusuf. Dan betapa terkejutnya Yusuf saat dia lihat gadis itu sangat mirip dengan seseorang yang ia kenali. Aini. Ya, gadis itu adalah Aini. Aini temannya yang telah menghilang sebulan yang lalu. Gimana sobat horor? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Sebenarnya di manakah Aini berada? Dan sebenarnya apa yang Nenek Ira lihat di dalam diri Yusuf? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!